PSMS Medan menggelar latihan usai menjalani libur panjang Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah Senin sore. Namun pada latihan yang digelar di Stadion Kebun Bunga Medan hanya dihadiri 8 pemain lokal. Meski tidak lengkap, tim pelatih tetap memberikan latihan menu ringan untuk mengembalikan kemampuan para pemainnya. Pemain yang belum hadir memang rata-rata berdomisili di luar kota Medan. Kemungkinan para pemain baru bisa bergabung setelah penyekatan libur lebaran oleh pemerintah dinyatakan selesai. 7 atau 8 pemain. Kemungkinan mulai besok kan itu udah dibuka. Kemarin kan 6 sampai 17. Jadi tanggal 18 yang kita harapkan mereka segera cepat bergabung agar kita bisa lebih mempersiapkan diri lebih bagus lagi. Saat ini skuad PSMS Medan baru memiliki 18 pemain dan masih butuh sekitar 7 pemain lagi. Pelatih berharap pada bulan Juni mendatang jumlah pemain sudah komplit menjadi 25 pemain. Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2021, Persebaya Surabaya telah banyak melakukan perombakan. Selain melepas pemain bintangnya seperti Irfan Jaya, tim Bajul Ijo juga melepas 4 pemain asingnya. Dan kondisi ini tentunya membuat Persebaya bermaterikan pemain muda. Demi membangun tim yang solid, Persebaya akan mencari pemain asing baru. Dan saat ini tengah bernegosiasi dengan 4 pemain asing. 4 pemain asing ini diantaranya seorang bek, striker, serta 2 gelandang. Dengan komposisi 1 pemain Asia dan 3 pemain non-Asia. Lagi proses ya? Jadi tim pelatih sudah menyadarkan 4 nama. Nah, sekarang manajemen lagi bernegosiasi dengan perwakilan pemain asing. 3 non-Asia, 1 Asia, Pak? Iya. Hingga kini, manajemen Persebaya Surabaya masih menunggu kepastian resmi PT LIB terkait kuota pemain asing. Manajemen Persebaya sendiri masih merahasiakan identitas 4 pemain asing yang akan dikontrak. Saat ini seluruh pemain Persebaya Surabaya tengah diliburkan. Rencananya tanggal 19 Mei besok latihan akan kembali digelar dengan menu latihan fisik. Satu lagi wakil Indonesia dipastikan berlaga di Olimpiade Tokyo 2021. Kali ini dari cabang olahraga bulu tangkis. Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung akan melakoni debut di Olimpiade. Pebulu tangkis yang akrab disapa Georgie berada di ranking 7 kualifikasi Olimpiade. Raihan poin Georgie cukup meloloskan dirinya ke Olimpiade. Belum ada pernyataan resmi dari PBSI terkait hal ini, namun respon positif diberikan Komite Olimpiade Indonesia. Ketua Umum KOI, Raja Sabta Oktohari gembira dengan tambahan skuad Olimpiade dari arena Tepok Bulu. Sejatinya KOI membidik 13 atlet bulu tangkis berlaga di Tokyo termasuk Georgie. Saat ini sudah 11 atlet lolos dan menunggu satu pasangan ganda campuran Hafiz Faisal Gloria Wijaya untuk melengkapi. Baru 11 yang terkonfirmasi, sehingga masih menunggu peluang tambahan dari Gloria dan Hafiz untuk mencapai kuota 13 yang sejak awal kita targetkan atau kita rencanakan. Dengan masuknya Georgie ke kontingen Olimpiade, praktis Indonesia telah meloloskan 13 perwakilan hingga saat ini. Di antaranya Vidya Rafika cabur menembak, Eko Yuli Irawan dan Windy Cantika dari cabur angkat besi serta kolega Georgie dari cabur bulu tangkis, Markus Gideon, Kevin Sanjaya. PBSI mengakomodir para pebulu tangkis pelatnas yang menjalani Hari Raya Idul Fitri tanpa pulang ke kampung halaman. Sholat Id digelar di halaman pelatnas Cipayung Kamis pagi. Sedikitnya 41 atlet mengikuti sholat Id bersama pengurus PBSI serta ofisial. Penerapan protokol kesehatan dijalankan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk lokasi hingga pengaturan jarak ketika menunaikan sholat. Wasekjen PBSI Edi Soekarno yang turut melaksanakan sholat Id di Cipayung menjelaskan, PBSI menggelar kegiatan ini demi alasan keamanan dan kesehatan atlet. Timbangannya kalau kita tidak menyelenggarakan sendiri, maka atlet-atlet kita tentu akan sholat Id keluar dari komplek pelatnas. Nah, ini kita khawatirkan. Dari 41 atlet yang mengikuti sholat Id di Pelatnas Cipayung, sebagian diantaranya akan segera bertolak ke Spanyol. Mereka akan berangkat ke negeri Matador hari Sabtu guna mengikuti turnamen Spain Masters.
Lonjakan kasus COVID-19 di Jepang membuat berbagai pihak khawatir terkait nasib penyelenggaraan Olimpiade di negeri Sakura. Pasalnya, jika sesuai rencana, Olimpiade akan dimulai pada 23 Juli. Terbaru, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah memperpanjang darurat COVID-19 hingga akhir Mei untuk menahan laju lonjakan kasus positif. Kondisi ini juga memancing penolakan dari masyarakat Jepang untuk menggelar Olimpiade di negaranya. Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari angkat bicara. Okto memahami kondisi Jepang, namun tetap berharap Olimpiade digelar sesuai rencana. Sebab hingga saat ini belum ada informasi terkait rencana penundaan baik dari IOC maupun panitia lokal Jepang. Pemerintah Jepang pasti memberikan effort yang maksimal untuk memastikan Olimpiade ini bisa berjalan. Dan kami juga terus berkoordinasi dengan Dubes Jepang untuk Dubes Indonesia untuk Jepang, Pak Hari, beserta jajarannya yang secara aktif memberikan informasi terhadap perkembangan situasi di Jepang. Olimpiade Tokyo menjadi penting bagi Indonesia, terutama sebagai ajang promosi pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Adapun Jepang sudah sejak lama merancang protokol kesehatan Olimpiade demi memastikan keamanan dan kesehatan atlet. Dipastikan protokol ini akan semakin ketat seiring dengan pandemi global yang belum melandai. Zohri sukses melangkah ke putaran final World Athletics Continental Tour Gold 2021 9 Mei di Jepang. Namun turun di nomor final 100 meter putra, Zohri mencatatkan waktu kurang memuaskan 10,45 detik. Sebelumnya Zohri pada sesi kualifikasi, Zohri mencatat waktu 10,34 detik. Meski berada di peringkat buncit saat final, pelatih atletik kategori sprint dan estafet Eni Nur Aini tetap mengapresiasi hasil Zohri. Menurutnya ini merupakan langkah baik untuk Zohri yang baru saja pulih dari cedera lutut. Karenanya daya tahan serta penguatan otot kaki pun menjadi fokus pelatih Eni Nur Aini. Hasilnya dia itu percepatan penyembuhannya itu cepat sekali gitu. Jadi memang dengan waktu segitu itu udah luar biasa gitu. Kita juga pasti mungkin dalam waktu berapa bulan ke depan menuju Tokyo itu kan pasti kita bisa tambahin lagi yang masih kurang-kurangnya itu, karena kemarin yang paling kurang sekali itu penguatan di kaki ya. Jadi itu mungkin kita yang pasti tambahkan itu lagi sama daya tahan kecepatan yang masih kurang itu. PB Palsi dan jajaran pelatih masih menunggu jadwal kejuaraan atletik di Kazakhstan pada awal Juni. Minimnya kejuaraan di masa pandemi membuat pelatih membidik satu kejuaraan nasional, yakni Jateng Open, pada akhir Juni untuk meningkatkan persiapan timnas atletik. Berlaga di Sea Forest Waterway 7 Mei silam, Mutiara Rahma Putri, Melanie Putri turun di kualifikasi Olimpiade Rowing Zona Asia Oceania di Jepang. Berlaga di nomor Lightweight Women Double Sculls LWX2, Mutiara Melanie finish di posisi keempat dengan catatan waktu 7 menit 35,71 detik. Sementara tuan rumah Cakit Tomita Ayami Oishi finish tercepat dengan torehan waktu 7 menit 15,84 detik. Hasil ini langsung dilaporkan oleh Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Dayung Seluruh Indonesia PB Potsi Budiman Setiawan kepada NOC Indonesia Senin sore. Di saat bersamaan, Budiman juga melaporkan bahwa Potsi membatalkan mengirim atlet ke kejuaraan rowing U23 di Eropa. PB Potsi memilih menjaga fisik atletnya sebelum turun ke Olimpiade Juli mendatang. Kelihatannya tidak ada lagi, sebetulnya ada sesuatu yang memungkinkan, namun karena terlalu dekat Olimpik sehingga dikhawatirkan Olimpik tidak dalam kondisi yang baik, karena pertama di samping itu jauh di Eropa di Rasise, Cekoslovakia, World Championship Under 23, kemudian pulang ke Indonesia harus karantina lagi paling tidak 6 hari, itu akan merugikan karena atlet tidak dapat latihan. Saat ini Mutiara dan Melanie difokuskan berlatih di Pengalengan, Jawa Barat. Potsi juga berharap dapat memberangkatkan atletnya lebih awal untuk adaptasi cuaca dan venue pertandingan.
Lolosnya 2 pedayung nasional menambah jumlah wakil Indonesia di Olimpiade 2021 Tokyo menjadi 18 atlet. Selain dayung, cabur lainnya adalah menembak, atletik, angkat besi, dan bulu tangkis. Enam tim peserta fase kedua IBL 2021 telah melakukan tes usap tahap pertama pada 14 Mei. Hasil 280 jumlah personil yang terdiri dari 127 panitia, 12 orang wasit, 81 pemain dan ofisial klub sebanyak 60 orang dinyatakan negatif. Walau kembali menggunakan sistem gelembung dan digelar tanpa penonton, Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah dengan tegas meminta seluruh personil IBL tetap tinggal di rumah selama sepekan dengan melakukan karantina mandiri di rumah ataupun asrama. Apalagi seluruh panitia dan pemain akan kembali menjalani tes usap pada 21 Mei saat memasuki zona gelembung IBL. Tanggal 21 semua sudah dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri. Ya, jadi seperti tim itu mereka udah kumpul di satu tempat, di satu mes. Kemudian untuk panitia, untuk wasit sudah di rumah masing-masing, mengurangi mobilitas, ya, mengurangi aktivitas di luar, supaya apa yang sudah ditempatkan seperti tadi hasil PCR pertama semuanya alhamdulillah hasil tesnya negatif, itu bisa terus dipertahankan sampai dengan kita memasuki area bubble nanti. Tak hanya manajemen IBL, pemain dan ofisial, tim media peliput juga dibatasi dengan syarat kesehatan ketat. Nantinya manajemen juga akan membuka workshop untuk media terkait protokol kesehatan dan pembatasan zona di sistem gelembung pada 20 Mei 2021. Bagaimana jadinya bila legenda bulu tangkis dengan sederet titel bergengsi level internasional menjadi pembawa acara? Ya, inilah yang dilakukan Liliana Natsir yang akrab disapa Butet. Usai pensiun pada awal 2019 silam, ternyata Butet pandai mengolah kata menjadi pembawa acara. Di akun YouTube PB Jarum bertajuk Tektokan ala Butet, Liliana bak host handal. Butet menantang dirinya untuk keluar dari zona nyaman, berinisiatif membuat konten inspiratif. Perebut medali emas Olimpiade Rio 2016 telah mengemas program talk show sebanyak 3 episode. Ex-partner Butet, Tontowi Ahmad, menjadi narasumber pertama yang diwawancara pada 15 April lalu. Tak hanya itu, pebulu tangkis nasional Praven Melati juga hadir menjadi bintang tamu di program Tektokan ala Butet. Dirinya mengaku masih beradaptasi dengan peran barunya. Biasanya kalau diwawancara itu kan lebih gampang karena kita kan ada yang bertanya kita tinggal jawab gitu. Kalau sekarang ini kan jadi host ya, jadi saya yang harus bertanya dan harus membuat suasana atau keadaan itu jadi enak aja, jadi lancar. Kalau podcast itu tegangnya beda lagi nih, tegangnya karena itu satu hal yang baru buat saya. Jadi masih kadang-kadang berpikir bisa nggak ya, terus bisa menghibur nggak ya yang nonton, terus bisa mencarikan suasana nggak ya. Itu aja sih lebih ke khawatirnya karena saya belum pernah. Kalau setelah udah sekali, 2 kali, ketiga kali udah lebih mending lah karena udah dijalani. Walau sudah bukan atlet nasional lagi, Liliana bertekad menggaungkan semangat pebulu tangkis muda di tengah pandemi COVID-19. Melalui talk show-nya, Butet juga ingin memotivasi atlet tidak kehilangan semangat membela merah putih meski banyak turnamen ditunda akibat COVID-19.